kebijakan nih untuk mempercepat rantai pasok dari anyaman-anyaman tersebut yang non jauh dari Pulau Flores sana gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu gitu kan, pengalaman-pengalaman Du Anyam untuk bisa memprovide atau menghadirkan produk-produk berkualitas dari desa itu menjadi sebuah perhatian dari lembaga-lembaga lainnya, dan mereka tertarik untuk bisa mengajarkan bagaimana sih kita bisa membangun perekonomian dari skala desa sampai ke tingkat nasional maupun internasional, sehingga best practice tersebut, experience tersebut itu kami bisa tularkan gitu melalui program-program yang kami kolaborasikan dengan berbagai mitra melalui Du Anyam itu sendiri begitu. Kemudian di tahun 2023 akhirnya kami berpisah gitu kan secara entitas dengan Du Anyam, karena memang kami fokus tidak hanya pada craft dan juga perempuan saja gitu kan, tapi juga kepada seluruh pelaku ekonomi baik di desa maupun di kota, terutama di desa gitu kan. Baik itu kerajinan tangan, makanan, jasa, wisata dan lain sebagainya gitu. Kemudian sampai dengan hari ini gitu kan, puji Tuhan alhamdulillah gitu kan, kami diberikan kesempatan untuk terus memperluas dampak kami dengan kolaborasi-kolaborasi baik dari sisi lokal, nasional maupun internasional gitu, untuk terus memberikan dampak dan juga pendampingan kepada komunitas-komunitas. Kemudian ini adalah dampak kami Bapak Ibu sekalian. Kami sudah melatih lebih dari 11.000 UMKM, di mana sebenarnya kami juga melakukan kolaborasi baik dari mitra lokal maupun mitra nasional ya. Kurang lebih ada sekitar 80 mitra kolaborator kami, dan juga 70 program-program yang kami lakukan dengan mitra-mitra baik dari sisi NGO, kemudian dari sisi pemerintahan, dari sisi perusahaan swasta dan lain sebagainya. Dan dari program-program yang sudah kami lakukan ini, kami dapat meningkatkan pendapatan teman-teman yang kami latih ini sebesar kurang lebih 40%. Dan juga kami meyakini bahwasannya dengan misi ini gitu kan, kami bisa melakukan keberlanjutan ekonomi nih, terutama untuk teman-teman UMKM dan juga komunitas lokal, di mana dari 11.000 UMKM yang kami latih ini 65%-nya itu adalah perempuan. Nah, ini adalah wilayah jangkauan kami Bapak Ibu semuanya gitu. Kami ada satu aplikasi namanya aplikasi Kreologi, dan itu bisa diakses secara gratis oleh teman-teman UMKM, di mana aplikasi tersebut sudah diakses 24.000 pengguna di 500 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia gitu. Dan kami juga sudah melakukan pelatihan lebih dari 1.000 kali begitu sejak kami lahir sampai dengan saat ini gitu. Nah, sebenarnya Kreologi itu melakukan apa saja sih gitu kan? Kami berdasarkan pengalaman dari Du Anyam dan juga expert-expert yang ada di dalam network kami maupun internal tim kami memiliki beberapa layanan utama. Yang pertama itu adalah riset. Kenapa sih riset itu dibutuhkan gitu kan? Karena untuk bisa meningkatkan, untuk bisa tahu sebenarnya needs dari community ini apa. Kemudian komoditas-komoditas yang ada di desa ini bisa dioptimalkan dengan cara yang bagaimana. Terus kendala-kendala untuk mengoptimalkan ekonomi dari tingkat desa itu seperti apa. Jadi kami melakukan riset gitu. Jadi riset itu bisa dilakukan untuk mengetahui program apa yang sebenarnya cocok untuk dilakukan, atau komoditas-komoditas apa sih yang kiranya itu bernilai ekonomi tinggi gitu kan untuk masyarakat, serta kebijakan-kebijakan apa sih yang bisa mendukung untuk mengoptimalkan pendapatan ekonomi dari komunitas dampingan tersebut gitu. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pengembangan modul dan juga kurikulum. Halo? Aman? Aman, Mbak. Oke, aman. Kami juga melakukan pengembangan kurikulum serta pembuatan modul, di mana modul-modul yang kami kembangkan, satu, berdasarkan pengalaman kami dalam membangun rantai pasok dari desa gitu kan. Kedua, itu adalah berdasarkan experience dan juga disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang kami dampingi, yang mayoritas itu adalah teman-teman yang ada di daerah tier 2 dan tier 3 di Indonesia. Kemudian kami juga melakukan pendampingan dan juga pelatihan rantai pasok, serta kami juga melakukan manajemen acara strategis, atau kita sebutnya event strategis, di mana event strategis ini biasanya juga melibatkan stakeholder gitu untuk merumuskan kebijakan, untuk merumuskan peta jalan dari sebuah komoditas yang ada di desa atau di daerah tertentu begitu.
Ini beberapa kolaborasi kami dengan mitra-mitra kami, Bapak Ibu semuanya. Ini ada pengembangan kapasitas perempuan penyintas kekerasan untuk meningkatkan ekonomi keluarga di 10 lokasi gitu kan. Dari Sumatera sampai dengan NTT sana gitu kami mendampingi lebih dari 1.200 perempuan-perempuan gitu kan, di mana kami melakukan pendampingan untuk peningkatan kapasitas mereka dalam manajemen bisnis sehingga mereka terlepas gitu dari belenggu yang merantai kaki mereka gitu kan. Mereka juga memiliki pilihan untuk bisa bersuara dan berdiri di atas kaki sendiri begitu untuk penghidupan dirinya, penghidupan anaknya dan penghidupan keluarganya. Kami juga melakukan konsultasi usaha dan juga perluasan akses market gitu. Dimana selama program ya tahun 2023-2024 per masing-masing tahun itu kurang lebih kami melakukan pendampingan selama 3 sampai 6 bulan gitu kan. Ada lebih dari 600 produk gitu yang terjual dan sampai hari ini mereka terus melakukan kegiatan usaha gitu ya untuk menambah value atau economic empowerment untuk keluarga mereka sendiri gitu. Terus berikutnya ini adalah kerjasama dengan BRGM dan juga UNOPS. Kami melakukan pendampingan selama kurang lebih 1 tahun untuk 200 perempuan yang ada di Hulu Sungai Utara. Waktu itu kendalanya tuh adalah banyak alih fungsi lahan gitu, alih fungsi lahan gambut dan purun ini gitu kan, sehingga itu menjadi ancaman gitu kan untuk ekologi atau untuk lingkungan. Lalu bagaimana yang harus dilakukan oleh komunitas gitu kan. Akhirnya kami melakukan economic empowerment juga dengan cara peningkatan kapasitas kapasitas atau pendampingan gitu kan kepada ibu-ibu penganyam ini sehingga mereka bisa menganyam purun menjadi sebuah produk yang bernilai jual gitu. Dan dari program pendampingan ini mereka bisa meningkatkan pendapatan mereka sebanyak 45%. Kami juga melakukan konservasi lahan gambut sebanyak 40 hektar dan dari kolaborasi ini, dari program ini akhirnya tercipta lagi nih rantai pasok baru, yaitu ekoturism, di mana ekoturism ini adalah konsorsium antar 7 desa yang dibangun karena melihat adanya peluang ekonomi nih dari si purun ini. Ternyata purun ini tidak hanya bisa diciptakan sebagai craft saja gitu, tapi juga bisa ada potensi wisatanya seperti itu, sehingga ini menjadi sebuah nilai ekonomi ya bagi desa-desa di sekitar lokasi dampingan kami begitu. Kemudian yang ini adalah kolaborasi kami dengan Sinarmas. Jadi kami melakukan TOT gitu kepada pendamping-pendamping UMKM di tingkat desa di dekat ring 1 dan ring 2-nya teman-teman Sinarmas begitu. Kami melakukan pembuatan modul dan juga pelatihan bagi trainernya sehingga trainernya ini bisa materi lanjutan begitu kepada teman-teman UMKM yang ada di desa-desa daerah ring 1 dan ring 2-nya Sinarmas Agribisnis dan Food. Mungkin sekian perkenalan dari saya gitu. Jika saya bisa melanjutkan sedikit bekerja sama gitu kan dengan Kementerian Desa, karena apa sih yang melatar belakangi kami gitu kan. Kami bekerja sama dengan mitra-mitra baik dari sisi private company, NGO dan juga pemerintahan. Tapi ada beberapa kendala nih yang kita hadapi gitu kan. Yang pertama itu adalah kurangnya jejaring dan juga dukungan dari stakeholder lokal. Kalaupun ada itu biasanya lama gitu, sehingga itu membutuhkan beberapa lapis gitu kan, beberapa lapis komunikasi hingga tujuan-tujuan tersebut tercapai begitu. Kemudian juga ada beberapa intervensi yang berkaitan terutama untuk konservasi gitu kan, konservasi dan juga pengembangan ekonomi desa. Itu kami membutuhkan beberapa kolaborasi dengan pemerintah lokal, termasuk di dalamnya itu adalah melalui peraturan-peraturan skala desa gitu, dan itu sangat sangat terbantu gitu dengan adanya kolaborasi dengan rekan-rekan Kementerian Desa. Kemudian juga kami memerlukan beberapa data dan informasi gitu kan, potensi desa-desa mana saja sih yang bisa kita kembangkan ke depannya, atau dari desa-desa dampingan kami sekiranya kalau memang Kementerian Desa ada informasi itu kita bisa kolaborasikan begitu. Serta beberapa program juga itu melibatkan BUMDes, badan usaha milik desa, di mana sebenarnya kami sudah mendampingi lebih dari 20 sampai 30 BUMDes sebenarnya, dan
dari situ tuh kami sudah mendapatkan nih patternnya gitu kan. Bagaimana sih apa namanya untuk bisa berkolaborasi dengan BUMDes, atau bagaimana ekonomi skala desa ini bisa dioptimalkan melalui peran BUMDes ini gitu. Serta adanya kebutuhan-kebutuhan kami berkaitan dengan sarana dan prasarana di desa itu sendiri gitu. Sehingga sebenarnya dari kolaborasi ini kita bisa saling share data dan juga laporan dampak gitu kan, dari pendampingan, kemudian juga dukungan dari Kemendesa kepada programnya, kolaborasi expert dan juga sharing session gitu. Jadi di networknya Kreologi ini kami ada lebih dari 80 mitra gitu kan, yang berpotensi untuk bisa menjadi expert, sehingga bisa nih kita sharing gitu kan ke rekan-rekan Kementerian Desa tentang green economy, blue economy, sustainable atau nature based solution dan lain sebagainya gitu, untuk memperluas dampak dari masing-masing pihak gitu kan, serta alignment program untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah beberapa mitra kami saat ini, Bapak Ibu. Ada dari GIZ untuk riset gitu kan. Terus ada Asia Foundation juga untuk pelatihan 8.000 UMKM di Kalimantan Barat. Terus ada dengan Bentul Group untuk pengembangan UMKM dan desa wisata. Kemudian dengan PT FI untuk pelatihan pendampingan UMKM di smelter Gersik. Terus untuk untuk pendampingan serta penelitian juga gitu kan, ada kolaborasi dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, GIF SGP ya, untuk pengembangan usaha dan konservasi lontar, dan Indonesia kaitan dengan kebudayaan, serta untuk pengetasan social stunting, air bersih dan lain sebagainya dengan BNI di Flores Timur. Yang terakhir sekali gitu kan, kami baru saja juga berkolaborasi dengan UNEP dan juga UN Women gitu kan, untuk pendampingan perempuan yang tahan bencana iklim gitu, atau kita sebutnya dengan women and other marginalized individuals yang memang levelnya ada di desa begitu. Karena dengan adanya perubahan iklim sehingga itu mempengaruhi mereka secara ekonomi, secara operasional dan lain sebagainya. Terus kami juga melakukan baseline gitu kan, penelitian awal untuk memaksimalkan potensi NTT melalui dua nature based solution, yaitu lontar dan juga rumput laut, serta kami juga sedang melakukan studi dengan WWF ya, untuk rantai pasar rotan komersil di Sulawesi Tengah gitu. Mungkin sekian perkenalan dari saya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Dari draft yang dikirim, kami menyesuaikan dengan template yang kami punya di kementerian. Mungkin nanti bisa kita diskusikan. Jadi kalau dari yang disampaikan Kreologi,